Orang tua saya meninggal itu kalau ayah itu tahun 2021, Ya. sehabis Covid itu. Oh, habis Covid Ya, ya. sehabis Covid. Cuman bukan karena Covid. Ya, ya. Bukan karena Covid. Ibu menyusul 6 bulan kemudian. Allah. Ibu itu meninggal karena melahirkan adik saya. Cuman ya adik saya juga nggak selamat yang di kandungan itu. Allah. Oke guys, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa ya. Kita perkenalkan dulu nih. Sebelah kiri saya ini siapa namanya Kang? Saya Taufik. Taufik. Iya. Ya. Dan Saya Adnan Tariski. Adnan, Taufik dan Adnan ya. Panggil aja Rizky, Kang. Oh, Rizky siap, Rizky. Oke. Taufik dan Rizky ya. Nah, di sini sekarang momennya kita akan sharing-sharing nih tentang kehidupan mereka itu seperti apa nih ya. Kita bisa belajar nih dari kehidupan Kang Taufik juga Kang Rizky ya. Nah, oke kita dengerin dulu nih kisah awalnya mereka, perjalanan hidupnya, katanya ya. Perjalanan hidup mereka itu sangat luar biasa dan tentunya nanti akan bagi teman-teman itu bisa menjadi motivasi buat semangat hidup dan juga menjalani kehidupan ini ya. Oke, pertanyaan pertama ya untuk Opik nih. Gimana ya ketika kan ceritanya saya dengar-dengar dari teman saya nih, Opik itu kan apa ya sudah ditinggal orang tua ya sudah lama itu. Nah, saya pengen dengar nih ceritanya ketika orang tua Opik itu masih ada dan sekarang sudah nggak ada, itu gimana Opik menjalani kehidupan hingga saat ini? Saya pengen dengar nih ceritanya ya. Silahkan. Saya ceritain diri saya dulu kan. Saya itu 3 bersaudara. Orang tua saya, ayah itu dari Indramayu, ibu saya asli Bandung. Ya, ya. Saya dan adik-adik pun emang lahir di Bandung. Waktu dulu saya emang selalu bersama orang tua. Tuh, selalu bersama orang tua, apa-apa dengan orang tua. Mungkin kadang-kadang saya sama kakek tuh selama beberapa minggu atau beberapa bulan, cuman pasti kembali lagi ke orang tua lagi gitu kan. Yang namanya seorang anak pasti akan kembali ke orang tua. Iya, iya, betul. Mungkin ya saya mengalami juga ekonomi yang namanya ekonomi rendah gitu kan di bawah. Waktu tahun-tahun ya sebelum 2010 gitu kan, orang tua dengan keadaan ekonomi yang di bawah. Iya. Nyari kerja kesana sini gitu kan, bahkan jadi sales, jadi apapun lah, jadi cleaning service bahkan gitu. Begitu tahun 2010 ya lumayan ekonomi keluarga mulai membaik, orang tua saya udah mulai punya pekerjaan tetap, mulai punya usaha yang membuat ekonominya baik. Saya pun dengan adik-adik saya itu ya disupport dengan baik sama orang tua saya dulu. Wih, keren ya. Alhamdulillah. Support dengan baik, alhamdulillah. Pokoknya itu di 2010 ke atas sampai ketika orang tua saya meninggal gitu. Tahun berapa tuh? Orang tua saya meninggal itu kalau ayah itu tahun 2021. Ya. Sehabis Covid itu. Oh, sehabis Covid ya. Sehabis Covid. Cuman bukan karena Covid. Iya. Bukan karena Covid. Ibu menyusul 6 bulan kemudian. Allah. Ibu itu meninggal karena melahirkan adik saya. Cuman ya adik saya juga nggak selamat yang di kandungan itu. Allah. Ya setelah itu ya yang namanya seorang anak kan kehilangan orang tua dalam jangka waktu dekat itu sebenarnya sangat menyakitkan gitu kan. Sangat menyakitkan. Bagi saya aja menyakitkan, apalagi bagi adik-adik saya gitu. Nah, saya pun ya agak lumayan sedih. Berarti sekarang jadi tulang punggung keluarga, Pak Opik? Betul, ya. Saya jadi tulang punggung, ngebiayai segala macamnya lah. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk adik-adik. Berarti adik punya berapa sekarang? Sekarang 3, adik itu 2, saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ya. Laki-laki, perempuan, dua-duanya? 1 laki-laki, 1 perempuan. Oh iya. Oke. Berarti semua yang ngurusin tanggung jawab adik-adiknya itu Kang Opik? Ya betul. Masya Allah, luar biasa ya.
Keren banget emang kehidupan Kang Opik ini ya. Nah, terus Kang Opik ini eh membiayai atau mengurus adik-adiknya itu seperti apa? Dengan cara apa untuk ketika di tahun setelah tahun 2021 ini? Kerja Kalau atau dengan apa gitu kan berjuangnya seperti apa? kalau saya sih menjalankan usaha ya. Usaha Ya, apa? Kalau boleh tahu. saya jenisnya itu kalau saya nyuplai ke pabrik-pabrik, Ya. juga saya juga menjalankan usaha jenis pest control gitu kan, pest management service, ditambah ada usaha-usaha kecil lain. Oh, iya. Saya ya semampu saya aja lah, Iya, luar semampu biasa. saya, semampu tenaga saya, pemikiran saya, apapun saya jalani lah, Iya, keren. asalkan itu halal. Iya, betul sekali ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tercukupi dengan baik ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang cukup lah. Alhamdulillah luar biasa ya. Tentunya harus selalu bersyukur ya. Ya. Keren banget nih perjuangan apa Kang Opik ya dari kecil sampai sekarang ya. Orang tua ditinggal orang tua ya ibu dan bapak, tapi harus mengurusi adik-adiknya itu yang luar biasa. Kang Opik bisa kuat, bisa tegar dan juga bisa terus berusaha untuk menjalani kehidupannya dengan sangat baik dengan beban bukan beban ya istilahnya dengan adik-adiknya yang harus Kang Opik perjuangkan supaya sama-sama sukses semuanya. Nah, waktu itu kan ayah saya meninggal tahun 2021, ibu saya sedang mengandung yang ketiga bulan gitu kan. Ya, ya. Saya juga nge-support ibu saya itu supaya ya pasti kondisi ibu saya juga down pas itu kan, apalagi sedang mengandung, saya support, saya ajak jalan-jalan ke sana sini. Saya pun istilahnya secara terpaksa gitu kan belajar mobil. Akhirnya dengan kemauan sendiri saya belajar supaya ya saya bisa ajak ibu saya dan adik-adik saya jalan-jalan gitu kan. Iya, ya. Ya supaya tidak depresi atau gimana gitu. Ternyata ya keadaan seperti itu nggak berlangsung lama. 6 bulan kemudian ibu saya meninggal gitu. Waktu usia kandungan yang ke-9 bulan waktu 9 melahirkan. bulan. Oh iya, betul. Waktu melahirkan. Waktu itu ya melahirkan seperti biasa gitu kan. Secara normal lah kan. Normal, iya, ya. Sesar. Ternyata waktu melahirkan itu pendarahan terus-menerus gitu. Pendarahan terus-menerus. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sama dokternya dipaksakan operasi sesar. Ternyata karena ya mungkin memang sudah waktunya juga ya. Ibu saya nggak tertolong waktu itu. Termasuk adik saya juga yang di dalam kandungan. Berarti barengan dua-duanya langsung meninggal. Ya, dua-duanya. Iya. Tuh. Habis itu ya saya begitu dengar kabar dari dokter itu, wah saya nangis jadi-jadinya itu. Saya nggak bisa nahan emosi saya. Waktu itu saya nggak bisa benar-benar nggak bisa nahan. Waktu ayah saya meninggal saya waktu itu masih bisa nahan gitu kan. Masih bisa nahan. Saya berusaha gimana gak nangis. Tapi waktu ibu saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya nangis sejadi-jadinya waktu itu di rumah sakit. Wah, saya sejadi-jadinya, saya meluk adik-adik saya gitu. Waktu nggak tertahankan sama sekali waktu itu. Itu bisa dibilang itu kondisi paling apa ya? Terburuk mungkin ya pada waktu itu. Ya, itu Maksudnya kondisinya ya maksudnya semua ya apa ya? Kebanggaan Kang Opik gitu kan harus mendahului Kang Opik lebih dulu gitu. ya waktu itu wah saya downnya itu parah, apalagi ya namanya anak laki-laki pasti dekat sama ibunya lah. Iya, Bahkan lebih dekat daripada sama ayahnya sendiri, meskipun saya dekat sama ayah gitu. Tapi kalau misalnya ibu waktu itu wah saya udah nggak bisa nahan gitu kan. Saya emosi itu udah nggak tertahankan sama sekali. Tapi ya saya juga tetap istilahnya mengatur emosi juga, nahan juga. Oke nih, saya penasaran ya sama Kang Opik ini ketika tadi ceritanya ditinggal ayah 2021 ya. Iya betul. Nah, ketika itu
pasti kondisi Kang Opik itu pasti ya mentalnya kena, terus dari segala apapun itu kena ya. Nah, eh, apa yang dirasakan Kang Opik saat itu, terus bagaimana Kang Opik melewati kondisi ketika ditinggal sama ayah itu? Silakan. Oke, Saya pengen dengar nih ceritanya. Katanya kayaknya dulu itu waktu tahun 2021 sehabis COVID ya. Mungkin saya juga pas COVID ya berharap orang tua saya tidak kenapa-kenapa. ya. Itu kan apalagi banyak keluarga di sana yang keluarganya itu meninggal karena COVID. Alhamdulillah waktu itu orang tua saya nggak kena gitu kan, aman. Alhamdulillah. Tapi mungkin ya yang namanya hidup, yang namanya takdir gak ada yang tahu gitu kan. Iya. Kapan meninggalnya atau ininya. Waktu tahun 2021 ternyata ya ayah saya meninggal gitu kan. Itu karena kalau diagnosis dari rumah sakit itu karena jantung. Jantung. Ya, karena diagnosis dari rumah sakit ya, karena jantung. Cuman ya menurut saya sih kurang ini juga karena ayah saya nggak punya penyakit jantung gitu. Enggak punya penyakit jantung. Nggak punya penyakit jantung. Makanya saya waktu ayah saya meninggal pun itu saya merasa tertekan, termasuk ya adik-adik saya, ibu saya juga termasuk. Apalagi waktu itu ibu saya itu mengandung ke 3 bulan Iya. waktu itu. Oh, lagi mengandung. Lagi mengandung. Ya, itu anak keempat. Luar biasa. Itu gimana tuh menghadapi mental seperti itu, Kang mengambil sikap seperti apa nih, Kang Opik? Waktu itu karena saya juga masih sekolah ya. Masih Ya, sekolah? masih Kelas sekolah, kelas SMA? 2 SMA. SMA. Ya. Waktu itu memang saya posisi masih sekolah gitu kan, istilahnya pemikiran juga belum matang, masih campur aduk ditambah kehilangan orang tua gitu kan, apalagi ya yang benar-benar dekat ayah saya gitu. Iya, Saya iya. itu wah merasa benar-benar tertekan juga, terus hati saya itu wah hancur. Apa marah-marah atau gimana? Kalau saya itu ya mungkin saya berpikirnya ya mungkin sudah takdir mau gimana lagi pun ya kita semua punya Allah lah. Iya, Kita semua betul. pasti bakal kembali gitu kan. Betul. Ya saya menerima dengan ya mungkin berat hati lah gitu. Kenapa ya ayah saya di umur yang masih tergolong masih muda sudah nggak ada gitu kan. Berapa tahun umurnya ayah? Waktu meninggal itu 42 tahun. 42 tahun. Oh, berarti 42 masih muda tahun. ya. Makanya saat itu saya pun sendiri nggak menyangka gitu ayah saya bakal meninggal. Setelah itu ya saya down sedown-downnya, tapi ya saya pun berpikir mungkin itu udah waktunya. Dan saya pun masih ada ibu saya gitu kan waktu itu. Masih ada ibu, saya pun masih bisa nahan gitu kan, masih bisa nahan. Meskipun dalam hati gitu kan, dalam hati itu saya sedih. Iya. Tapi saya berusaha gimana caranya biar kuat gitu kan. Pasti itu sedih banget ya. Ya itu. Kesedihan yang paling ngeri di dunia ini kan ditinggal, ya salah satunya tinggal orang tua gitu kan, karena beliau-beliau lah yang mengurus kita dari kecil gitu kan. Itu kan yang nggak akan bisa kita ganti sampai kapanpun dan sebesar apapun yang kita miliki ya, baik dari harta ataupun pengabdian kita kepada orang tua. Jadi emang kita harus benar-benar semaksimal mungkin lah untuk mengabdi kepada orang tua. Nah, dari cerita Kang Opik tadi gitu kan memang bisa diambil pelajaran lah buat kita yang saya amati barusan itu kan. Nah, itu bahwa ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi banget gitu kan, kita memang harus selalu siap ya, karena itu tadi kata Kang Opik itu kan semuanya milik Allah gitu kan ya. Betul. Ya, Milik Allah, jadi kita harus berusaha ikhlas meskipun memang berat sekali. Tapi kita harus ngambil pelajarannya bahwa kita harus tetap tegar dan kita masih mempunyai keluarga yang harus dijaga juga seperti tadi kan Kang Opik masih ada ibu, kemudian adik-adiknya juga. Nah, dan Kang Opik kebetulan anak pertama ya? Ya, anak pertama betul. Jadi harus pastinya menjadi tulang punggung keluarga ya. Betul. Nah, itu
tanggung jawabnya sangat luar biasa. Nah dari situ ketika mohon maaf ya ayah Ya. Kang Opik meninggal, di situ apakah setelah melewati fase agak apa ya down ya kayak tadi kena mental sedih banget gitu kan. Nah setelah melewati fase itu yang Kang Opik rasakan itu seperti apa dalam pola berpikir terus menghadapi ini kondisi seperti ini tuh Kang Opik harus berpikir untuk kayak gimana tuh? Nah, Setelah kalau Bapak seperti meninggal. itu ya pasti kita harus lebih dewasa ya. Soal itu apalagi waktu itu umur masih istilahnya masih 17 tahun 17 gitu tahun, kan. oh, Ya baru masih pemikiran masih istilahnya masih anak-anak lah, Ya. belum dewasa gitu kan. Ya kita harus gimana caranya berpikir lebih dewasa Iya. gitu kan, lebih rasional. Ya lebih menghadapi emosi harus lebih baik lah gitu kan. Apalagi pas lagi down-downnya gitu. Kita pun harus mencari apa yang istilahnya bikin kita bisa menghindari amarah-amarah yang tidak diperlukan gitu. Seperti itu. Jadi sudah berarti itu secara otomatis ya atau memang karena Kang Opik mengatur emosi itu dengan sendirinya? Itu pasti ada penyesuaian juga. Oh, penyesuaian juga. Ada penyesuaian juga, gak mungkin secara langsung spontan ya. Ya. Pasti ada penyesuaian dalam beberapa bulan gitu kan. Beberapa bulan. Tapi alhamdulillahnya saya bisa mengatur itu setelah 2 bulan. 2 bulan. Oh, Setelah ya, 2 bulan, alhamdulillah saya udah bisa mengatur emosi saya, menerima gitu Iya. kan. Menerima dengan ikhlas meskipun dengan berat hati itu. Iya, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Luar biasa nih. Keren banget nih cerita dari Kang Opik ini ya. Nah, tadi kan saya dengar nih untuk Kang Opik ini buat apa? Ya menghidupi adik-adiknya begitupun Kang Opik ya. Tadi kan saya dengar tuh pekerjaannya menyuplai apa? Ke pabrik-pabrik. Nah, itu Ya. menyuplai apa tuh produknya? Saya Nah. boleh tahu nih. Coba pengen lebih detailnya supaya tahu Oke. juga. Kalau saya itu buat di usaha saya yang sekarang salah satunya itu saya itu nyuplai ke pabrik. Nyuplainya itu berbagai macam jenis. Terus itu tapi kebanyakan dari saya itu raw material. Biasanya penggunaannya itu untuk boiler, terus Boiler, untuk limbah, pengolahan Oh. limbah gitu. Sebagai contoh kayak tawas, kapur, Oh iya, iya. lalu ada garam krosok juga gitu Oh, kan. yang kayak gitu. Heeh. Ya, untuk ke pabrik-pabrik, untuk lebih jelasnya itu sebenarnya banyak kalau jabarin gitu Iya. kan. Cuman karena terlalu banyak, ya mungkin itu sebagai gambaran besarnya gitu kan. Iya. Untuk usaha itu. Saya Itu juga, udah berapa tahun nih kalau usahanya? saya Bisnisnya? itu udah berapa tahun ya? Sekarang 2024, berarti 3 tahun 3 dari tahun? 2021 ya, Dari udah semenjak satu. orang tua Oh, meninggal itu. Luar biasa ya. Keren banget nih. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih berjalan dan terus meningkat ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang Alhamdulillah. masih terus berjalan dan meningkat juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sekarang tahun 2024 sedang ada progres-progres baru juga. Oh, progres apa tuh kalau boleh tahu? Kayak udah ada proposal baru, terus kliennya pun udah menambah gitu. Oh, ya Tahun alhamdulillah. 2024. Siap. Bagus, keren banget ya perjuangannya. Oke, teman-teman bisa ambil pelajarannya lah dari cerita yang tadi, guys ya. Nah, tadi saya juga mendengar dari cerita awal dari Kang Opik ini bapak ayahnya itu ya meninggal 2021 dan tadi dari cerita Kang Opik itu setelah 6 bulan, 3 bulan. 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu disusul dengan ibunya yang meninggalkan Kang Opik berserta adik-adiknya juga gitu kan. Kayaknya maksudnya ini pasti ya saya juga merasa gitu ya sedih banget gitu kan. Saya bukan siapa-siapa juga tapi ya pastinya merasakan juga gitu kan kesedihan yang dialami Kang Opik ini. Tapi kita akan ambil pelajarannya ya ketika maksudnya bukan ngata-ngatain Kang Opik, kita ambil pelajarannya dari cerita beliau ya. Kang Opik ini setelah bapaknya, ayahnya meninggal tahun 2021, kemudian disusul setelah 6 bulan, dan ketika ayahnya meninggal itu
ibunya sedang mengandung berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan tuh, masya Allah ya. Pasti apa ya? Kerasa banget lah ditinggal kedua orang tua yang setelah 6 bulan itu. Oke, kita dengarkan cerita dari Kang Opik ya. Bagaimana nih apa pengalaman Kang Opik ketika ditinggal ibunya ya setelah kepergian ayahnya di 6 bulan itu. Oke, silakan Kang Opik. Saya pengen. Nah, waktu itu kan ayah saya meninggal, ibu saya sedang mengandung kan, 3 bulan Iya. itu umur kandungannya. Waktu ayah saya meninggal, saya juga nge-support ibu saya gimana caranya biar nggak stres. Ya saya ajak jalan-jalan ke sana ke sini gitu kan. Waktu itu juga saya ya berusaha gimana caranya biar bisa nyetir gitu kan, biar bisa bawa ibu saya jalan-jalan ke sana ke sini gitu kan, dengan adik-adik saya juga Iya. gitu. Ternyata ya, nah waktu itu kan ya waktu ayah saya meninggal gitu kan, Iya, iya. saya juga nge-support ibu saya gitu kan, yang waktu itu masih. Oke ya, tadi luar biasa banget nih pengalaman Kang Opik di apa supplier barangnya. Tapi tadi ada yang kelewat dikit ya. Saya mendengar itu Kang Opik selain menjadi supplier barang ke pabrik-pabrik juga, itu Kang Opik juga sebagai apa? Fast management ya. Ya, fast management tuh. Nah, nih buat teman-teman yang nggak tahu ya, fast management itu seperti apa, kita dengerin ya cerita dari Kang Opik. Ini luar biasa banget, menjadi inspirasi nih buat teman-teman. Silakan. Kang Opik, fast management itu seperti apa? Nah, kalau fast Pekerjaannya. management itu di kita itu biasa disebutnya IPM, itu yang IPM, terkenalnya. apa? IPM. Coba. IPM itu ada singkatannya Iya, dalam singkat. bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Ya. Apa? Itu artinya Integrated Pest Management. Wih. Jadi ya saya jelaskan dulu kan, Iya, pest silakan. management itu apa gitu. Pest management itu yaitu pembasmian sebuah hama di suatu tempat. Misalkan kayak di suatu rumah itu Ya. banyak tikus Ya. atau kecoa Oh. atau cicak atau apapun yang mengganggu gitu kan, yang termasuk dalam kategori hama menurut kita gitu. Tugasnya pest management itu membasmi semua itu. Oke, kategori hamanya apa aja? Kategori Coba, hamanya, pertama ada kecoa, Kecoa, ya. ada tikus juga, Hmm. ada lalat, Ya. ada nyamuk, terus ular, kayak gitulah, hama-hama yang mengganggu di sehari-hari. Berarti itu di apa? Diberesinya dibunuh sampai meninggal atau di mana? Diangkut terus diasingkan, dibuang aja itu hewan-hewan hama-hamanya. Kalau itu biasanya kita sesuai dengan keadaan di lapangan ya, sesuai dengan integrated pest management itu. Oh, iya. Jadi kita melakukan istilahnya pembasmian ya, Ya, pembasmian hama itu sesuai dengan keadaan lingkungannya. Ada yang dibunuh, yang harus dibunuh, Oh, iya. ada yang harus dibuang atau dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Misal sebagai contoh kan, kayak lalat, terus nyamuk, kecoa, tikus, itu kan nggak mungkin kalau dipindahkan gitu Ya, kan. betul. Itu pasti dibunuh, tapi dibunuh ada cara khusus. Oh, ada cara khususnya. Ada cara khusus supaya tidak misal tidak kejam gitu kan, tidak di mana aja, itu ada cara khususnya. Cuman cara itu kan itu masuknya ke rahasia perusahaan ya. Oh, itu ada siap. Oke. Itu pun menggunakan chemical tertentu yang sesuai dengan standar nasional juga. Wih, ya, gitu. keren banget ya. Kita juga ya bekerja sama lah sama dinas kesehatan juga gitu kan, sudah terdaftar juga. Tuh, untuk yang dibuang misalnya kan, yang dibuang ke tempat lain itu ada jenis hama tertentu. Ya. Seperti ular. Lalu ada kucing juga jangan salah, itu termasuk hama. Oh, termasuk hama. Termasuk hama. Biasanya kucing menjadi hama itu di pabrik yang kayak gimana tuh? Nah, kalau di pabrik itu udah pasti jadi hama kucing itu. Oh, jadi hama. Jadi hama karena gini. Anggaplah kalau misalnya banyak kucing berkeliaran di pabrik, mungkin itu salah satunya bakal ada yang masuk ke ruang produksi kah? Ya. Itu ngeganggu sterilisasi gitu kan. Atau mungkin nanti berkeliaran di area-area depan pabrik, itu kan bisa ngeganggu transportasi. Entah Ya, betul. gilas atau mungkin
beranak di situ, Iya. nambah banyak, mengganggu gitu kan. Oh, keren keren. Seperti itu. Keren banget ya. Pekerjaan Kang Opik ini di Fast Management ini ya. Ya, Oke, satu lagi pertanyaannya nih, gimana? Apa kepuasan konsumen ketika Kang Opik ini bekerja di Fast Management itu, kepuasan konsumen itu seperti apa sih gitu kan? Dia itu puas kalau pekerjaan itu kayak gimana gitu? oh kalau seperti itu biasanya kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen juga ya. Oh Kalau iya. meskipun kita istilahnya seluruh hama kita tangani, tapi kita juga ada beberapa yang sesuai dengan keinginan customer kita, keinginan klien kita. Sebagai contoh, misalkan kayak di rumah, Ya, di rumah. itu, customer pasti lebih puas apabila di rumahnya itu kan misalnya tikus, tiba dia pakai jasa kita, tikusnya hilang, puas kan. Iya. Tapi kita juga menyeluruh seperti kucing. Tapi kan kalau misalnya di rumah itu misalnya karena ownernya suka terhadap kucing, Yeah. berarti kan itu ada pengecualian juga. Oh Kalau iya, kita betul, bunuh betul, kucing, betul. otomatis klien kita bakal tidak puas. Iya. Ada sesuai kriteria dengan klien kita masing-masing. Berarti ada komunikasi dulu ya dengan kliennya. Betul, ada komunikasi. Kita juga selalu berkomunikasi dengan klien setiap kita treatment, setiap datang ke lokasi, kita selalu ngobrol. Ini hari ini misalnya yang permasalahannya ada apa, yang harus ditangani mau apa, tuh. Oke, siap. Luar biasa lagi ya. Itu mungkin ya teman-teman semua sekilas tentang dan juga sedikit detail dari pekerjaan Kang Opik di Fast Management ya. Luar biasa sekali. Mungkin jadi motivasi nih buat teman-teman. Siapa tahu ada yang ingin jadi Fast Management juga seperti Kang Opik ya. Oke ya, barusan kita dengar cerita dari Kang Opik ini ketika ditinggalkan oleh ibunya ya, setelah sebelumnya ditinggalkan oleh bapaknya. Teman-teman bisa ambil pelajaran dari cerita tersebut ya, dari dua cerita dari Kang Opik ini ya. Memang kita nggak bisa ngatur apa-apa gitu tentang kehidupan ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Ya kita pasti sedih ya ketika ditinggal ayah, ibu gitu. Pasti sedih banget gitu kan. Saya juga bisa merasakan juga gitu kan apa yang dirasakan Kang Opik gitu. Emang luar biasa gitu. Tapi Kang Opik berusaha buat tegar dan terus bisa harus menjadi karena berpikir semuanya milik Allah. Jadi Kang Opik ini berusaha buat supaya udah gitu kan, berusaha mengikhlaskan meskipun emang waktunya butuh waktu yang agak lama. Nah, Kang Opik ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ya, dan Kang Opik menjadi tulang punggung keluarga. Tapi Kang Opik ini memiliki dua adik ya, yang harus beliau bimbing ya, karena masih umur berapa yang pertama adik di bawah Kang Opik? Oh, yang satu yang adik yang pertama itu perempuan. Sekarang itu SMA sekarang. SMA. Sekarang itu 16 tahun. 16 tahun. Kalau yang bungsu? Yang bungsu itu sekarang masih kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Oh, masih kecil ya? Iya, masih kecil. Kayak gimana kabar adik-adiknya Kang Opik ini? Alhamdulillah sekarang pada sehat. Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah kelas 3 SD dan kelas 1 SMK. 1 SMK. Oh, dia SMK. SMK, ya. Oke, luar biasa ya. Kalau ada yang pertama itu emang waktu ditinggal ibu itu emosinya mulai ini agak keganggu gitu kan. Iya. Yang SMK itu? Iya, betul. Ya. Emang sering diam di kamar gitu kan, jarang keluar. Jarang sosialisasi. Emang sama saya pun waktu itu jarang ngobrol gitu. Jarang ngobrol. Saya pun ya waktu itu posisinya ya masih bingung juga gimana gitu. Cuman ya dengan bantuan om, masih dengan bantuan kakek, ya alhamdulillah mulai membaik. Akhirnya mulai bergaul lagi seperti biasa lah gitu. Itu untuk yang ada yang kedua itu yang perempuan. Yang pertama gimana? Yang bungsu? Oh, yang paling kecil ya. Yang paling kecil. Kalau yang paling kecil itu emang dari pas ibu meninggal pun ya waktu masih kecil kan, waktu masih TK. Masih TK. Masih TK. Itu
mungkin ya karena masih kecil, masih belum ngerti juga Iya. gitu kan. Tapi udah gimana ya, menerima gitu, udah tahu. Oh, udah tahu. Ya begitu ditanya pun ya biasa gitu, ibu meninggal gitu kan. Nggak kelihatan apapun, tetap ceria, tetap ini. Berarti nggak ada gangguan mental apa-apa ya Nggak ada sampai apa-apa, sekarang, Pak, yang paling alhamdulillah. bungsu Buat itu. yang paling bungsu, yang paling Oke, kecil. alhamdulillah. Dan sekarang tinggal sama, oke, Kang Opik tinggal bersama mereka di rumah atau sama saudara-saudara? Kalau semenjak ibu meninggal itu semuanya satu rumah, Satu rumah. satu rumah. Waktu itu ada Uwa juga, Hmm. ada Uwa di rumah, cuman berapa bulan ya, nggak sampai 1 tahun. Iya. Kan Uwa pindah ke rumah tuh buat ngurus ya sekeluarga lah gitu kan, karena nggak ada yang ini juga, karena kerjaannya jauh gitu kan, harus istilahnya pulang perginya jauh, akhirnya pindah lagi. Iya. Karena adik yang paling kecil kan, yang bungsu itu udah istilahnya udah nganggap ke Ua itu orang tua, pas pindah ikut. Oh, gitu. ikut. Ya ikut pindah ke kota karena Oh, kerjanya iya, di kota kan. Tuh. Luar biasa Waktu sekali ya. itu. Keren banget. Berarti sekarang bareng-bareng di kota tinggalnya. Enggak, Oh, kalau yang- saya masih tetap di rumah. Di rumah. Ya. Oh, cuman yang bungsu itu sama Ua. Ya sama Ua, ikut Oh. sama Ua karena emang dari kecil diasuhnya sama Ua. Jadi udah nganggap orang tua lah Iya. gitu. Jadi pas pindah pun mau ikut gitu. Oh, iya. Kalau yang SMK sama antum? Nah, ya kalau yang SMK sama saya. Oh, iya, waktu iya, itu. iya. Sama yang SMK sama saya, terus karena emang sekolah di sana Iya. kan. Teman-temannya juga pada di sana. Di rumah masih sama saya. Cuman kemarin waktu masuk SMK, waktu lulus SMP, Ya. ini apa katanya pengen di kota. Akhirnya saya ini ya saya perbolehkan lah gitu. Ya. Saya perbolehkan asalkan sama saudara. Ternyata saudara yang di Tasik menerima, yang di Tasik. Akhirnya ya sekolah di Tasik, tinggal sama saudara yang di Tasik di sana. Kebetulan yang di Tasik itu perempuan semua gitu kan, yang di sana yang tinggal di sana. Jadi merasa ada teman ya? Ya, saya Oke, juga alhamdulillah. merasa gimana ya? Merasa senang lah Iya, gitu. Oh, jadi biar adik saya itu nggak selalu di rumah. Jadi di sana pun ada temennya, ada mungkin bisa curhat atau segala Iya, macam. pasti ya. Saya pun ya di rumah emang jarang curhat sama adik atau ngobrol gimana karena ya gimana gitu. Saya pun kerja gini. Iya, betul, Gitu. betul. Agak ya itulah, agak terbatas, agak kaku meskipun sama adik sendiri gitu. Iya, pasti sih. Saya juga sama punya adik ya. Jadi adik laki-laki tapi jarang ngobrol gitu Iya. sama. Gitu. Agak susah. Ya nggak Masih apa-apa. ada agak ya kaku lah Nah. gitu kan. Berarti sekarang adik yang perempuan itu di Tasik, yang bungsu di sama Ua itu. Ya di Bandung, di Oh, kota. Terus antum Kang Opik ini sendiri misah gitu. Jadi Ya, semuanya misah misi. gitu kan. Ya semuanya misah. Ya gak apa-apa selama ya mungkin tapi selama adik-adiknya aman ya Kang Opik juga tenang gitu kan. Ya. Masih tetap bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan. Kang Opik Ya. bisa kerja dengan tenang dan bisa sambil apa? Yang ngasih sambil nyari rezeki buat terus apa membantu adik-adiknya buat mencapai cita-cita mereka. Ya. Luar biasa ya cerita dari Kang Opik ini, keren banget ya buat teman-teman semua nih. Sangat menginspirasi buat kalian semua. Jadi intinya dari cerita Kang Opik ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kehidupan itu memang tidak setenang air mengalir gitu kan. Tapi kehidupan itu memang penuh tantangan, rintangan, ujian, cobaan. Tapi ketika kitanya bisa melewati semua itu dan tentu dengan apa ya keimanan dan keyakinan yang kuat, insya Allah semuanya Allah kasih jalan untuk menjalani kehidupan ini gitu kan. Selama apa hal-hal yang kita lakukan setiap harinya itu penuh dengan kebaikan dan keikhlasan, terutama buat Kang Opik ini luar biasa ya menghidupi adik-adiknya gitu. Keren banget, insya Allah berkah, insya Allah
semuanya dilancarkan ya Kak Opik ya. Amin. Apapun Amin. yang Kak Opik rencanakan, begitupun baik Amin. buat adiknya, baik buat Kak Opiknya sendiri ya. Kayak begitu ya teman-teman ya untuk podcast hari ini. Insya Allah bermanfaat dan sangat menginspirasi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Bye bye. Kita ketemu lagi di podcast yang lainnya.